beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, Kamis 6 Mei 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, pernahkah Anda di dalam hidup ini mengalami situasi yang sulit, situasi yang membingungkan? Rasanya beban hidup ini diletakkan pada pundak Anda. Rasanya salib begitu berat, Anda pikul sendiri dan Anda tidak tahu harus membawanya kemana. Rasanya pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran yang kita terima, pendapat-pendapat, suara-suara dari orang lain belum juga bisa membantu kita menghadapi masalah ini. Kita belum menemukan solusi yang baik, jalan yang baik untuk keluar dari masalah ini. Nah, kita bisa belajar sebenarnya dari kisah Yosafat dalam 2 Tawarik 20. Di sana dikisahkan bahwa Yosafat juga bingung menghadapi situasi yang sulit. Rasanya ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Maka waktu itu ada 3 musuh. Ada 3 bangsa besar yang hendak berperang melawan mereka. Dan pasukan-pasukan dari Yosafat sangatlah sedikit. Ia bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba Yosafat ingat bahwa di Yerusalem ada bait Allah, ada Tuhan di sana. Dan ia pergi ke sana. Ia pergi dan ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalannya terhadap dia. Mengapa Tuhan bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Mengapa Tuhan bisa melakukan banyak mujizat kepada orang-orang Israel? Dan kini Tuhan, tolonglah, dengarkanlah saya. Bangsa-bangsa saya sedang berada dalam kesulitan. Bangsa Yehuda tidak memiliki pasukan yang banyak, tidak memiliki anggota yang banyak, dan sebentar lagi musuh-musuh akan datang mengalahkan kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami bisa menghadapi bangsa-bangsa ini. Dan pada akhirnya Tuhan mengutus hambanya yang dihinggapi oleh Roh untuk berbicara kepada Yosafat. Ia berbicara bahwa tenanglah, Tuhan akan membantumu. Maka Yosafat pergi ke suatu tempat bersama dengan bangsanya, melihat 3 bangsa lain hendak membunuh mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru bernyanyi, mereka justru bersorak-sorai kepada Tuhan sambil melihat musuhnya datang. Dan tiba-tiba Tuhan pun datang dan melakukan perbuatan yang dahsyat sehingga musuh-musuh mereka kalah. Bahkan mereka pun menjadi bangkai-bangkai setelah mereka mati. Yosafat dan bangsa-bangsanya pun mengambil apa yang mereka bisa dapatkan dari musuh-musuh mereka. Umat beriman yang terkasih, apa yang saya ingin katakan dari kisah Yosafat ini? Bahwa ketika berada dalam situasi yang sulit, Yosafat menemukan bahwa Allah, Tuhan adalah jawabannya. Ini adalah tanda, ini adalah bukti bahwa orang menempatkan Tuhan sebagai pusat kekuatan di dalam hidupnya. Dan sesuai dengan Injil hari ini, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam kasih-Ku." Berarti tinggal juga di dalam kasih Bapa. Kasih setia kita diuji
ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, dan di saat itulah kita ditantang untuk menemukan jalan keluar. Injil hari ini mengajak kita bahwa Tuhanlah jalan keluar itu. Tuhanlah kasih yang selalu mencintai kita, karena Allah adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat memulai hari yang baru, dan sampai jumpa.